Semoga kisah ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya, khususnya para perantau. Jadi kisah ini dibawakan oleh Ibu Sartiem. Siapakah Ibu Sartiem? Ibu Sartiem adalah seorang ibu yang mempunyai anak tunggal yang kemudian dia kerja di Arab Saudi itu sudah sangat lama, yaitu sampai udah 30 tahunan, dari anak bosnya masih bayi, masih kecil sampai sudah menikah. Jadi itu luar biasanya Ibu Sartiem itu mendapatkan bos yang sangat baik dan sudah menganggap Ibu Sartiem ini seperti keluarga sendiri. Jadi Ibu Sartiem ini berasal dari Lumajang, teman-teman. Dan setelah itu Ibu Sartiem kan udah nggak punya keluarga, udah nggak punya suami. Dia punya anak tunggal satu, tetapi anak tunggalnya meninggal. Nah, kemudian uang yang dikumpulkan Ibu Sartiem selama berpuluh-puluh tahun lamanya, yaitu hampir 30 tahunan, itu kan otomatis dikirim ke adiknya. Nah, waktu itu sebelum Ibu Sartiem pergi ke Arab Saudi, dia tuh masih numpang sama adiknya. Jadi uang, segala uang, sampai rumahnya adiknya itu direnovasi sampai bagus. Terus barang-barang itu semuanya hasil keringat Ibu Sartiem, sampai Ibu Sartiem itu bisa beli lahan yang di belakang rumah si adiknya itu luas, itu hasil jeripaya Ibu Sartiem. Jadi semua yang merenovasi dan beli-beli lahan itu Ibu Sartiem. Tetapi jahatnya adiknya, ternyata tanah yang dia beli itu diatasnamakan adiknya, bukan Ibu Sartiem. Seperti itu, tanpa sepengetahuan Ibu Sartiem tersebut. Nah, kemudian rumah yang udah direnovasi juga, sampai kan anaknya sudah meninggal tuh, yang anak asli Ibu Sartiem. Jadi kan ada anak adiknya yang masih kecil, itu tuh dibiayai sampai kuliah, sampai sekarang menjadi bidan. Dan yang paling bikin aku sedih, saat udah udah pensiun, Ibu Sartiem pulang ke Indonesia, ternyata tidak diakui di situ. Padahal semua yang ada di rumah itu tuh hasil jeripaya Ibu Sartiem dan anaknya juga. Padahal kan dia udah dibiayain sampai menjadi bidan, tetapi dia itu tidak mau pokoknya mengakui Ibu Sartiem. Bahkan tuh dia malah membenci, dibikinnya nggak betah di rumah situ, di rumah itu. Pokoknya itu sangat sakit lah ya kalau kita digituin gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian udah diurus kan sama pamong, sama semuanya, tetapi hasilnya nihil, tetap nggak bisa diurus. Tapi Ibu Sartiem mengalah. Pada akhirnya Ibu Sartiem kan lama-lama seperti itu, dibikin nggak betah ya, lama-lama nggak betah. Bahkan makan aja nggak enak di situ tuh, mau makan aja nggak enak, teman-teman. Sedih banget ya jadi Ibu Sartiem. Ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua, teman-teman. Nah, setelah itu Ibu Sartiem pindah dan ada satu saudaranya lagi yang ikhlas mengurus Ibu Sartiem. Jadi Ibu Sartiem ikut sama saudaranya satunya, padahal yang saudaranya ini nggak dikasih apa-apa, pokoknya nggak pernah dikasih apa-apa sama Ibu Sartiem. Tapi dialah orang yang tulus, yang mau merawat Ibu Sartiem. Sekarang Ibu Sartiem sudah bahagia di saudaranya tersebut. Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari cerita ini untuk teman-teman yang kerja, mungkin ya kerja di mana aja atau di KW di mana aja, kalian harus kalau punya uang, dapat gaji, kalian harus punya tabungan ya. Jangan semuanya itu dikirim ke kampung, jangan semuanya dikasih ke keluarga. Kalian harus tahu, yang menyayangi diri kalian dengan tulus adalah diri kalian sendiri. Jadi kalian itu harus tahu bagaimana kalian bisa menabung dan menyisihkan uang. Jadi jangan semuanya dikirim ke kampung agar kita terhindar
kejadian yang dialami Ibu Sartim yang dari Lumajang ini. Semoga kisah ini bisa bermanfaat. Jadi pesan aku buat kalian lebih berhati-hati. Yang kedua, kalian harus bisa menabung dan kalian harus bisa mengatur keuangan. Misalkan gaji kalian seberapa, segini, nanti seperlunya aja yang dikirim kampung, nanti sisanya ditabung untuk masa depan kalian sendiri, karena kita tidak tahu hidup kita ke depannya itu seperti apa. Jadi kisah Ibu Sartim ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semuanya. Semoga kisah ini bermanfaat. Mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian pernah nggak sih punya saudara yang serakah? Jadi ini adalah kisahku, semoga bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jadi aku ini tinggal sama kakek, almarhum kakek, dan juga nenek, dan juga kakak saya, dan juga ada ibu saya yang posisinya sakit, udah depresi 20 tahunan lebih. Jadi nenek dan kakek saya itu mempunyai 4 orang anak, dan semuanya ini sudah menikah ya pastinya, dan juga sudah dibagikan warisannya, semuanya itu sudah rata. Kakek saya bagi itu semuanya sudah rata. Dan ada anak yang paling kecil, yaitu saya. Nah, dia itu masih kurang terima dan kurang bersyukur, dan karena dia itu kurang terima karena aku ini ngurusin nenek dan kakek saya, otomatis rumah ini kan untuk saya, gitulah ceritanya. Tapi saya tidak pernah mengharapkan, karena aku ini ikhlas ngurusin orang tua dan tidak pernah mengharapkan segala warisan sedikit pun gitu. Nah, dia bilang waktu itu begini, aku ini nggak peduli sama Dewi, sama Aji, sama ibu saya kan namanya Tukinem sama Kinem. Dia mau tinggal di jalanan, mau tinggal jadi gelandangan pun saya nggak peduli. Itu yang buat saya sampai sekarang ini, yang pertama sakit hati, yang kedua sedih juga, kenapa harus seperti itu. Padahal dia ini nggak pernah merawat orang tua, dan habis itu hanya bisa ngomelin, hanya bisa menuntut. Ini anaknya yang paling terakhir, teman-teman. Nah, waktu itu, dan memang sih anaknya ini banyak juga yang kurang terima atau kurang setuju rumah ini di atas namakan aku. Tetapi yang perlu mereka sadari, aku tidak pernah mengharapkan, tetapi kakek dan nenek saya itu mungkin rasa berterima kasih. Dan dari dulu, dari kecil, hidup aku nih yang paling, ibarat kata yang paling sengsara, teman-teman, dimana saya ini harus, yang pertama putus sekolah, dari kecil aku tuh udah prihatin lah, coronya udah mencari nafkah untuk keluarga, dan saya putus sekolah, kemudian di bawah umur 16 tahun, jadi udah kerja waktu itu. Jadi aku nggak lulus sekolah ya, teman-teman. Nah, ngurusin lah nenek dan juga kakekku, menafkahi keluarga. Nah, nggak tahu kenapa ada pikiran seperti itu, dan ini yang buat aku masih sedih sampai sekarang, kenapa kok bisa seperti itu. Ini lanjutannya cerita yang kemarin. Jadi si om aku ini yang pertama, dia itu nggak terima kalau rumah ini di atas namakan namaku, dan juga ya banyak juga sih anaknya yang di depan yang baik, tapi di belakang itu sebenarnya nggak terima. Tapi aku bersyukur aku punya bude pokoknya yang sangat baik dan sangat mendukung aku lah, intinya. Kan kamu yang ngurusin, udah jangan takut, katanya gitu. Aku cuman memikirkan nasib ibu aku, teman-teman. Aku hanya memikirkan nasib ibu aku dan juga nenek aku. Betapa sakitnya nenek aku, gimana rasanya digituin gitu. Aku sampai ya cuma bisa menguatkan dan berusaha untuk selalu bekerja keras dan juga berdoa dan juga sabar. Nah, waktu itu juga yang paling aku bikin aku sedih adalah, nah kemarin itu kan aku kan ambil tabungan lah ya, tabungan itu tuh ada 15
juta lah, lebih ya 15 jutaan lah untuk renovasi rumah. Nah ini juga masih banyak kurangnya seperti itu. Alhamdulillah aku banyak banget orang-orang baik yang sayang aku dan membantu aku gitu, karena rumahku udah nggak layak huni. Kalau hujan itu semuanya bocor, udah nggak ada yang nggak bocor, kemudian udah mau ambruk lah. Nah aku terpaksa untuk merenovasi rumah. Nah kemudian sebelum itu, jangka seminggu lagi mau renovasi, si anaknya mama uwekku ini, yang anaknya nenek itu nelpon. Nah itu tuh mau pinjem uang. Nah dia pinjem uang lah intinya. Nah aku tuh tahu sifat dia, kalau pinjem itu nggak pernah dibalikin atau lari dari tanggung jawab. Jadi aku tadinya ya mau tak pinjemin, tapi aku berpikir berulang-ulang sampai aku tuh nangis di situ. Ya Allah, kataku, gimana gitu kan, karena udah banyak banget dia itu minjem itu nggak dibalikin seperti itu. Nah setelah itu aku bilang sama nenek, ya nggak apa-apa kalau mau dipinjemin, tapi kalau misal nggak dibalikin ya rumah ini nggak jadi aku benerin. Aku nggak punya uang sama sekali, itu cuma tabunganku sedikit, itu tabunganku paling yang terakhir. Bahkan aku kalau mau nikah aja mau nabung dari ulang lagi, aku gitu. Nah di situ nggak bisa minjemin. Kemudian dia nelpon lagi dan memaksa aku, maksudnya meminta tolong untuk aku ini pinjem bank gitulah. Aku kan orangnya takut ya, apalagi soal dari rentenir. Nah dia itu masih mengincar surat tanah gitu. Sekarang sih alhamdulillah sama saudaraku udah disimpan rapet-rapet. Ya sedih.